Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal gerak dan gaya pelajaran IPA kelas 7. Sudah siap semua? Oh iya, sebelum kita memulai soal yang pertama, jangan lupa tonton dulu dua materi ini ya. Materi tentang gerak dan juga materi tentang gaya. Ini akan mempermudah adik-adik untuk mengerjakan latihan soal kita hari ini. Sekarang kita masuk soal yang pertama. Benda dikatakan bergerak apabila A. mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan, B. mengalami perubahan tempat, C. memiliki percepatan konstan, D. berada di suatu tempat. Yang mana ya yang merupakan definisi dari bergerak? Jawabannya adalah A. Mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Jadi, ketika terjadi perubahan kedudukan, maksudnya posisinya berubah terhadap titik acuan kita ya. Kalau di contoh ini, misalnya titik acuan kita tadinya awalnya adalah pohon. Kemudian dia berubah posisinya ke rumah. Untuk gambar yang kedua ini, di sini kita katakan bahwa tembok tidak bergerak karena di awal ataupun akhir meskipun diberi gaya, posisi tembok tidak berubah. Dua. Seorang pelari mampu menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 second. Ingat ya, second adalah bahasa lain dari detik. Jadi ini 100 meter itu dia 20 detik. Berdasarkan informasi tersebut, kelajuan pelari adalah titik-titik meter per second. Adik-adik masih ingat rumusnya? Bagaimana cara kita mencari kelajuan? Kelajuan ataupun kecepatan itu rumusnya sama ya. Perbedaannya adalah untuk kelajuan kita memperhitungkan jarak. Untuk kecepatan kita memperhitungkan perpindahan. Di sini kelajuan itu dilambangkan dengan V, sedangkan jarak dilambangkan dengan S. Waktu dilambangkan dengan T. Jadi V sama dengan S per T. V sama dengan 100 meter dibagi dengan 20 second. V sama dengan 5 meter per second. Bagaimana? Sampai di sini cukup mudah bukan? 3. Benda yang bergerak lurus beraturan, maka A. percepatannya berubah beraturan, B. kecepatannya bertambah beraturan, C. kecepatannya berkurang beraturan, D. kecepatannya konstan. Nah, adik-adik masih ingat tidak? Jadi, benda ini ada yang bergerak lurus beraturan, ada juga yang berubah beraturan. Kalau dia lurus beraturan, kecepatannya segitu terus. Jadi, kecepatannya itu konstan, tidak bertambah cepat dan juga tidak bertambah lambat. Sedangkan kalau yang dia berubah beraturan, lurus berubah beraturan, dia bisa semakin cepat, bisa juga semakin lambat. Misalnya contohnya, ini merupakan lurus beraturan, jadi konstan ya, segitu terus. Nah, ini merupakan contoh berubah beraturan yang dipercepat. Ketika kita menuruni sebuah bukit, maka kecepatan kita akan semakin meningkat. Ini adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Lain halnya dengan ketika kita mendaki. Ketika kita mendaki, maka kita akan cenderung melambat. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi ingat ya, untuk yang lurus beraturan, dia kecepatannya konstan atau kecepatannya tetap. Segitu-segitu aja. Kalau kecepatannya konstan, berarti percepatannya 0. Karena percepatan berarti ada perubahan kecepatan ya. Maka percepatannya 0, kecepatannya konstan atau tetap.
4. Yang termasuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat ditunjukkan oleh nomor. Nah ini, cari yang mana yang menunjukkan gerakan yang semakin lama semakin melambat. 1. Bola dilemparkan vertikal ke atas. Bagaimana? Kalau kita lempar bola ke atas, semakin lama bola ini semakin pelan atau semakin kencang. 2. Naik sepatu roda di jalan yang mendatar. 3. Buah kelapa yang jatuh dari pohon. 4. Mobil yang direm hingga berhenti. Adik-adik sudah tahu? Yang diperlambat adalah 1 dan 4. Sedangkan yang 2 ini cenderung konstan kecepatannya, berarti gerak lurus beraturan. Sedangkan yang 3, buah kelapa yang jatuh dari pohon, merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Karena ketika benda jatuh ke bawah, makin lama dia akan semakin cepat. Berbeda halnya dengan yang dilempar dari bawah ke atas. Semakin lama dia akan semakin lambat. Puncaknya, dia akan memiliki kecepatan 0 dan jatuh kembali. 5. Berikut ini merupakan satuan kecepatan dalam SI. SI ini satuan internasional ya, yaitu A km per second, B km per jam, C meter per second, D meter. Mana yang SI ya? Jawabannya adalah C. 6. Ali berlari dengan kelajuan 6 meter per second. Berapa selang waktu yang dibutuhkan Ali untuk berlari sejauh 1,5 km? A 90 second, B 250 second, C 180 second, D 120 second. Di sini dia nanya waktu. Gimana cara cari waktu ya? Untuk mendapatkan jawabannya, maka kita harus samakan dulu satuan. Di sini kan kelajuannya meter per second, sedangkan dia bilang bahwa jaraknya 1,5 km. Maka si 1,5 km ini kita ubah dulu ke meter. Dikali 1000, 1,5 km jadi 1.500. Tinggal kita masukkan ke rumus. V sama dengan S per T. Karena kita akan mencari T, maka T adalah S per V. T adalah 1.500 dibagi dengan 6. T sama dengan 250 meter per second. Jadi ingat ya adik-adik ya, untuk mengerjakan soal, pastikan bahwa semua satuannya sudah sama. Jika ada satuan yang berbeda, maka adik ubah dulu menjadi satuan yang sesuai dengan soalnya. Tujuh. Seorang siswa mengendarai sepedanya dengan kelajuan 5 meter per second selama 15 menit. Maka jarak tempuh yang dilalui siswa tersebut sejauh, nah di sini kelajuannya 5 meter per second. Second detik ya, berarti ini waktu 15 menit. Maka jarak tempuh yang dilalui siswa tersebut sejauh, kita ubah dulu ya 15 menitnya ke detik. 15 menit untuk diubah ke detik harus kita kali 60. 15 kali 60 adalah 900. Jadi ternyata waktunya adalah 900 detik. Yang ditanya adalah jarak. S sama dengan V kali T. S sama dengan 5 dikali 900. S sama dengan 4.500 meter. Maka jarak yang ditempuh oleh siswa tersebut adalah 4.500 meter. 8. Lucky berjalan lurus sejauh 12 meter. Lalu dia berhenti dan mundur sejauh 4 meter. Setelah itu, ia berjalan kembali sejauh 8 meter. Tentukan jarak dan perpindahan Lucky. Nah, adik-adik sudah tahu bagaimana cara menghitung jarak dan perpindahan? Di video yang Miss Sinta kasih tahu di awal tadi, Miss Sinta sudah menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung jarak dan perpindahan. Jarak kita akan menghitung semua yang telah ditempuh oleh si Lucky ini. Tadi kan katanya Lucky lurus 12 meter.
berhenti tuh. Kemudian dia mundur 4 meter. Kita hitung aja, 12 tambah 4, terus dia jalan lagi 8. Maka jarak yang dia tempuh adalah 12 tambah 4 tambah 8 merupakan 24 meter. Jadi ternyata si Lucky ini telah menempuh 24 meter. Abaikan arahnya, kalau jarak kita hitung aja semuanya. Tapi ketika kita menghitung perpindahan, kita akan memperhitungkan juga jaraknya. Jadi kalau di sini ketika dia berjalan lurus kita anggap positif 12 meter, maka ketika dia mundur kita anggap dia negatif karena kan berkurang. 12 dikurang 4, terus dia lurus lagi tadi ke arah yang awal 8 meter, tambah lagi 8 meter. 12 dikurang 4 ditambah 8 adalah 16 meter. Maka jaraknya 24 meter, perpindahan si Lucky ini dari posisi awal adalah 16 meter. Jadi jawabannya adalah B. 9. Sebuah mobil bermassa 2000 kg dan dikenakan gaya sebesar 10.000 Newton. Berapa percepatan yang dialami oleh mobil tersebut? Di sini yang ditanya adalah percepatan. Nah, F sama dengan M dikali A. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Berarti percepatan adalah gaya dibagi massa. A sama dengan tadi gayanya 10.000, massanya 2.000. Gampang ya, tinggal kita bagi. 10.000 dibagi dengan 2.000, yaitu 5. Jadi percepatannya adalah 5 meter per second kuadrat. 10. Dua buah gaya masing-masing F1 70 Newton, F2 30 Newton bekerja pada suatu benda dengan arah ke kanan. Berapa resultan dua buah gaya tersebut? Oke, kita gambarkan agar adik-adik lebih gampang dalam membayangkannya. Ini tadi ada dua gaya ya, keduanya sama-sama ke kanan. F1 70, F2 30. Resultan tinggal kita hitung saja. Karena ini arahnya sama-sama ke kanan, kita anggap kanan itu positif. Maka F1 tambah F2 adalah 70 tambah 30. Jadi resultannya adalah 100 Newton. Kalau dia positif, berarti tadi kita ke arah kanan ya, sesuai kesepakatan kita di awal. Jadi resultannya adalah 100 Newton. Sebelas. Dua buah gaya masing-masing F1 75 Newton ke kiri dan F2 60 Newton ke kanan. Resultan gaya yang dihasilkan dan arahnya adalah, nah ini kita gambarkan ya. Jadi ke F1-nya tadi ke kiri 75 Newton, F2 ke kanan 60 Newton. Seperti kesepakatan kita di awal, ke kiri akan kita lambangkan dengan minus. Minus 75 Newton ditambah 60 Newton. Jadinya min 15 Newton. Min di sini hanya penanda arah ya, bukan benar-benar bernilai negatif. Jadi resultannya adalah sebesar 15 Newton ke arah kiri. Jadi jawabannya adalah A. 12. Sebuah mobil menempuh 20 km dalam waktu 30 menit. Dapat dipastikan bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan. Nah, kita harus hitung ya. V sama dengan S per T. V sama dengan 20 km. T-nya kan dia mintanya kan opsi ABCD-nya kan per jam. Berarti 30 menitnya kita ubah dulu ke jam. 30 menit itu adalah setengah jam. Jadi, V sama dengan 20 dibagi setengah. 20 dibagi setengah itu sama dengan 20 dikali 2 per 1. Maka V adalah 40 km per jam. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana sampai di sini adik-adik? Ada yang tidak paham? Jika ada yang adik-adik tidak paham, bisa komen di kolom komentar. Nanti akan bisa kita jelaskan ulang.
13. Berdasarkan dua keadaan ini, maka pernyataan yang tepat sesuai dengan hukum 2 Newton adalah A. Gaya akan kecil bila massa benda besar. B. Gaya akan besar bila massa benda kecil. Percepatan akan besar bila massa benda kecil. Percepatan akan kecil bila massa benda kecil. Oke, kita lihat gambarnya ya. Di sini gayanya sama. F itu gaya. F sama-sama 100 Newton. Yang berbeda adalah massa dan percepatan. Ketika massanya 10 kg, percepatannya 10 meter per second kuadrat. Ketika massanya 5 kg, percepatannya 20. Wah, ternyata lebih besar ya. Jadi, jawabannya adalah percepatan akan besar bila massa benda kecil. Kita bisa lihat, ketika massa yang tadinya 10 kg kita bandingkan dengan yang massa 5 kg, 5 kg kan lebih kecil. Ternyata percepatannya justru lebih besar. Si 5 ini percepatannya 20, lebih besar daripada si massa 10 tadi yang juga memiliki percepatan 10. 14. Sebuah balok diberi 3 buah gaya seperti pada gambar. Resultan gaya yang dialami balok adalah resultan gaya berarti kita menghitung jumlah gayanya ya. Yang ke kiri kita anggap dia negatif, yang ke kanan dia positif. Kita tinggal hitung. R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. R sama dengan min 25 Newton karena ke kiri, tambah 10 Newton ke kanan, 30 Newton ke kanan. Berarti 25 tambah 40 yaitu 15. Jadi resultan gayanya adalah 15 Newton positif. Karena positif artinya arah gayanya adalah ke kanan. Jadi 15 Newton ke arah kanan. Jawabannya A. 15. Dua buah gaya bekerja pada sebuah balok yang massanya 5 kg. Berdasarkan data yang tampak pada gambar, percepatan balok tersebut dan arah gerak balok adalah berarti kita harus menghitung percepatan. Untuk menghitung percepatan, maka kita harus tahu rumusnya dulu. Kan rumus dasarnya F sama dengan M kali A. Berarti A adalah F per M. A F per M berarti kita masukkan nilai F-nya min 10 tambah 30. Min 10 tambah 30 dibagi 5 artinya 20 dibagi 5. Yaitu 4 meter per second kuadrat. Karena positif berarti ke kanan ya. Nah, adik-adik, kita telah mengerjakan 15 soal mengenai gerak dan gaya. Semoga mudah dimengerti ya. Jangan lupa seperti yang Miss Sinta bilang tadi, jika ada yang adik-adik kurang paham, silahkan komen di kolom bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng adik-adik agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Sampai di sini Miss Sinta pamit dulu ya. Adik-adik boleh request loh, mau dibikinin soal apa materi apalagi ya ke depannya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi.